Selamat siang kami ucapkan kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah mikrobiologi, Ibu Inilas, dan juga kepada teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang materi yang kami dapat, yaitu tentang penanganan mikroba pada produk ternak susu. Dan izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Cinta Nisha Putri, Alzara Wulandari Siregar, Daniel Lasiona Baban, saya sendiri Joshua Kresman Franklin Dozebua, dan yang terakhir ada Trias Miranovita. Susu merupakan salah satu pangan asal ternak yang memiliki kandungan gizi yang tinggi seperti protein, lemak, mineral, dan beberapa vitamin. Karena kandungan protein, glukosa, lipida, mineral, dan vitamin yang cukup tinggi, maka bakteri mudah tumbuh dan berkembang. Tingginya jumlah bakteri dalam susu segar dapat menyebabkan kualitas dari susu olahan seperti susu pasteurisasi berkualitas rendah, sehingga akan ditolak oleh konsumen. Pada umumnya, bakteri merupakan penyebab utama penyakit yang ditularkan dari ternak ke manusia melalui pangan. Bakteri yang menyerang ternak saat di kandang dapat menular ke manusia karena pemeliharaan dan proses panen yang tidak higienis. Pemerahan susu yang tidak sesuai anjuran dapat menyebabkan susu tercemar mikroorganisme dari lingkungan sekitar, sehingga kualitas susu dapat menurun. Bakteri yang dapat mencemari susu terdiri atas dua golongan, yaitu bakteri patogen dan bakteri pembusuk. Kedua golongan bakteri tersebut dapat menyebabkan penyakit yang ditimbulkan oleh susu atau milk-borne disease seperti tuberkulosis, brucellosis, dan demam. Mikroorganisme lain yang terdapat di dalam susu yang dapat menyebabkan penyakit adalah Salmonella, Shigella, Bacillus cereus, dan S. Mikroorganisme tersebut dapat masuk ke dalam susu melalui udara, debu, alat pemerah, dan manusia. Mikroorganisme yang berkembang dalam susu dapat menurunkan kualitas susu dan mempengaruhi keamanan produk tersebut bila dikonsumsi oleh manusia. Beberapa kerusakan pada susu yang disebabkan oleh cemaran mikroorganisme adalah 1. Pengasaman dan penggumpalan yang disebabkan oleh fermentasi laktosa menjadi asam laktat sehingga pH susu menurun dan kasein menggumpal. 2. Susu berlendir seperti tali karena terjadinya pengentalan dan pembentukan lendir akibat pengeluaran bahan seperti kapsul dan bergetah oleh beberapa jenis bakteri. 3. Penggumpalan susu tanpa penurunan pH yang disebabkan oleh bakteri B. cereus. Sebelum mengonsumsi susu, perlu diperhatikan terlebih dahulu kondisi susu tersebut. Susu segar yang baik adalah susu yang memenuhi kriteria aman, sehat, utuh, dan halal atau asuh, yaitu 1. Tidak mengandung atau tidak bersentuhan dengan barang atau zat yang diharamkan. 2. Tidak mengandung agens penyebab penyakit, misalnya mikroba penyebab penyakit hewan menular seperti bakteri tipus atau TBC, dan residu bahan berbahaya atau antibiotik, logam berat, pestisida, hormon. Yang ketiga, tidak dikurangi atau ditambahkan sesuatu apapun. Dan yang keempat, mengandung zat gizi dalam jumlah yang cukup dan seimbang. Nah, berdasarkan Standar Nasional Indonesia atau SNI, susu segar nomor 01-3141-1998, syarat susu segar antara lain adalah: yang pertama, tanda-tanda organoleptik tidak berubah atau tidak menyingkir, warna putih kekuningan, bau dan rasa khas susu serta konsistensi normal. Yang kedua, kandungan protein minimal 2,70% dan lemak minimal 3%. Dan yang terakhir, cemaran mikroba maksimum 1 juta CFU per mililiter. Susu segar yang asuh dapat dihasilkan dari mililiter sapi perah yang sehat serta pemerahannya baik dan benar. Pemberlakuan perdagangan bebas mengharuskan keamanan pangan mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, produsen, dan konsumen. Di era pasar bebas, industri pangan Indonesia harus mampu bersaing dengan negara lain yang telah mapan dalam sistem penanganan mutunya. Penyediaan pangan asal ternak yang memenuhi keamanan pangan, yaitu aman, sehat, utuh, dan halal atau asuh kepada masyarakat perlu dilakukan melalui pengendalian residu dan cemaran mikroba. Upaya ini sangat bermanfaat bagi pemerintah sebagai pengawas peredaran bahan pangan asal ternak di pasar, terutama mengenai batas maksimum residu antibiotik dan cemaran mikroba.
produsen sebagai penghasil produk maupun konsumen untuk menjamin keamanan dan kesehatan masyarakat. Di samping meningkatkan keamanan pangan, beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mengeliminasi dampak pencemaran mikroba pada bahan pangan adalah: yang pertama, meningkatkan pengetahuan ekologi dan epidemiologi alami untuk menetapkan metode diagnosis yang akurat. Yang kedua, mengidentifikasi titik kritis terjadinya kontaminasi agens penyakit ke dalam mata rantai pangan asal ternak. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kepedulian masyarakat terhadap penyakit yang disebabkan oleh cemaran mikroba. Dan yang keempat, memperluas stakeholder dan meningkatkan koordinasi dengan dinas atau instansi terkait. Kesimpulan dari pengendalian cemaran mikroba pada bahan pangan asal ternak dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, pengolahan untuk menekan atau menghambat pertumbuhan bakteri. Walaupun cara ini belum selalu dapat menghilangkan bakteri yang mencemari produk ternak saat berada di peternakan atau pada saat panen. Yang kedua, pengendalian residu dan cemaran mikroba pada produk pangan asal ternak dengan menekankan batas maksimum residu antibiotik. Yang ketiga, penerapan sistem keamanan pangan pada setiap proses produksi melalui Good Farming Practices atau GFP, Good Handling Practices atau GHP, dan Good Manufacture Practices atau GMP. Dan yang terakhir, meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kepedulian masyarakat terhadap penyakit yang disebabkan oleh cemaran mikroba sehingga dapat mengeliminasi dampak yang timbul oleh pencemaran mikroba pada bahan pangan. Nah, sekian materi dan penjelasan yang dapat kami sampaikan tentang materi kami, yaitu penanganan cemaran mikroba pada produk ternak, yaitu susu. Mohon maaf jika ada kesalahan kata kami dalam penyampaian. Terima kasih banyak telah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di lain waktu.